Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana kita menstabilkan jaringan wifi kita. Jadi pada studi kasus kali ini berbicara sekitaran jaringan wifi ya guys. Jadi seringkali yang kita temukan ketika kita mengakses internet terjadi lola atau loading lama ya guys, atau loading lambat. Jadi untuk persoalan loading lambat ini tidak semua itu dikarenakan jaringan satelitnya ataukah jaringan dari kantor pusat Telkomselnya, tetapi ternyata pengaturan pada jaringan wifi kita juga berpengaruh sangat penting dalam memberikan sebuah kestabilan jaringan internet ketika kita mengakses aplikasi-aplikasi yang membutuhkan akses jaringan internet yang sangat kuat, misalnya game, PUBG, Free Fire, ML dan juga lain sebagainya, ataukah seperti YouTube, Facebook, ataukah ketika Anda mengunggah file ataukah mendownload file, nah entahkah lagu, video dan juga mengupload berkas-berkas Anda, itu sering terjadi yang namanya galat ataukah gagal jaringan seperti itu ya guys. Jadi saya membagikan sedikit pengalaman saya seputaran dengan pengaturan jaringan wifi menyangkut dengan kestabilan jaringan. Jadi langkah pertama langsung saja guys, langkah pertama ya, yakni teman-teman sudah harus terhubung pada jaringan wifi teman-teman. Maka di sini teman-teman harus membuka jaringan wifi teman-teman untuk melihat alamat IP-nya, alamat IP dari jaringan wifi teman-teman. Nah, untuk contoh kali ini atau kasus kali ini saya menggunakan alamat KTY-nya. Teman-teman juga bisa menggunakan alamat IP-nya atau DNS-nya, terserah teman-teman. Sebagai contoh saya menggunakan KTY-nya atau alamat KTY-nya. Nah, selanjutnya teman-teman membuka browser, terserah Google Chrome ataukah browser bawaan teman-teman, terserah itu apa, atau ke Firefox dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh saya di sini saya menggunakan browser Firefox. Nah, hanya saja alasannya saya suka saja ya teman-teman, tetapi sama, tidak ada bedanya teman-teman. Nah, ketika sudah pada halaman seperti ini, halaman browser teman-teman, nah pada bagian atas itu pada kolom pencarian teman-teman mengetik atau ketikkan alamat IP ataukah KTY-nya teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh saya punya di sini ini 192.168.1.1. Nah, teman-teman buka saja. Nah, ketika teman-teman sudah berada di halaman seperti ini, di sini ada keterangan routernya itu CTE, model CTE atau model CTE dan seri F609. Nah, di sini teman-teman diharuskan mengisi username, password untuk login sebagai admin. Nah, kalau soal ini saya pasti sudah tahu, teman-teman itu juga sudah mengerti, dan itu sudah pasti ketika teman-teman membeli router atau mikrotiknya sudah dibekali dengan catatan, dan bagian isinya juga akan diberikan username, password sebagai login awal untuk mengatur pengaturan jaringan wifi-nya di dalam sebagai admin. Nah, untuk di sini saya sedikit sembunyikan sebagai privasi. Nah, masuk. Nah, ketika teman-teman sudah masuk seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil masuk sebagai admin. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal memilih menu yang namanya network atau jaringan. Nah, ketika teman-teman sudah memilih network atau jaringan, maka akan timbul pilihan seperti ini. Nah, ini merupakan basis atau menu pertama atau pengaturan utama pada jaringan wifi teman-teman. Nah, di sini saya memberikan fokus pengaturannya pada 4 poin saja. Yang pertama itu mode, bandwidth, channel, dan transmission power. Nah,
alasannya itu menurut saya ini merupakan pengalaman saya. Jadi bagi saya atau yang sudah saya praktekkan ini, ketika saya merubah pengaturannya seperti yang sudah ada di sini, itu memberikan saya akses internet yang sangat stabil. Seperti poin-poin yang sebelumnya saya sudah sampaikan, memungkinkan teman-teman akan mendapatkan sebuah kestabilan jaringan dari pengaturan ini ya teman-teman. Untuk poin-poin dari penjelasan kenapa saya memilih 4 opsi ini, yang pertama adalah MODI. Nah, biasanya teman-teman akan temukan ketika teman-teman membeli router itu settingan awalnya atau settingan defaultnya itu biasanya pada pilihan yang terakhir ini nih. Nah, biasanya ini terjadi kelelahan dikarenakan mixin 802.11b/82.11gb 802.11n ini memiliki jangkauan jaringan yang sangat terbilang umum, dan itu memungkinkan tidak ada sebuah peningkatan jaringan di sana, sehingga sangat disarankan menggunakan pilihan ini teman-teman. Menggunakan pilihan ini karena pilihan ini sudah teruji dan sudah saya praktekkan. Nanti teman-teman juga bisa akan melihat hasilnya teman-teman. Untuk bandwidthnya saya memilih 40 MHz. Nah, alasannya adalah ini merupakan salah satu tipe MHz yang dimana kestabilan jaringan tadi itu ditopang atau dikuatkan oleh kemampuannya mentransfer data dari internet ke jaringan WiFi, terus dari WiFi ke device-nya. Nah, untuk yang kedua yakni channel, itu saya memilih channel 1. Alasannya simpel. Nah, di sini perbedaannya ketika teman berada di suatu tempat di mana ada beberapa jaringan internet terkecuali yang teman-teman gunakan, itu sangat disarankan teman-teman memiliki channel 6. Alasannya itu karena ketika teman-teman memilih satu, maka teman-teman akan terfokus pada WiFi yang teman-teman gunakan, sedangkan device teman-teman akan secara otomatis men-scan beberapa WiFi yang ada atau mampu dijangkau tuh oleh device teman-teman, dan itu berpengaruh dalam kestabilan atau optimalisasi device Anda dalam mengakses jaringan WiFi Anda sendiri sehingga mengalami gangguan. Makanya sangat disarankan menggunakan 6 channel agar supaya jangkauannya itu lebih luas. Nah, sedangkan di sini saya hanya menggunakan satu jaringan WiFi saja yang terbaca pada device saya, makanya saya memilih satu channel saja. Nah, untuk transmission power ini memungkinkan teman-teman mengakses internet dengan jarak yang sangat jauh atau dengan jarak yang terbilang jauh daripada router yang teman-teman letakkan di mana. Misalnya di jarak 10 meter, 50 meter, nah itu sangat disarankan itu memilih transmission power 80%. Nah, ini memungkinkan pancaran dari jaringan WiFi tadi hanya beberapa persen saja, sehingga untuk jangkauan yang lebih jauh itu device-device yang tadi atau device-device lain tidak mampu mengaksesnya. Nah, rasanya seperti itu. Nah, bila mana tidak mampu mengaksesnya berarti WiFi teman-teman hanya akan memancarkan jaringan dan fokus pada device-device yang terhubung. Nah, untuk kali ini mungkin tutorial atau cara pengaturannya sampai di sini dulu. Saya lupa. Nah, ketika teman-teman sudah memilih pilihan seperti ini, teman-teman tinggal submit pada kolom pada pilihan yang ada di pojok kanan bawah. Maaf teman-teman, ini mungkin terlalu lama, makanya dia loading ulang. Nah, jika seperti ini teman-teman tinggal pilih submit untuk menyimpan pengaturan teman-teman. Nah,
biasanya ketika teman-teman sudah menyimpan pengaturan teman-teman, maka WiFi akan dengan sendirinya restart dan akan mati untuk beberapa menit, lalu akan menyala sendiri teman-teman ya. Jadi teman-teman akan rasakan dan juga bedakan bagaimana kemampuan jaringan WiFi atau kestabilan jaringan WiFi teman-teman ketika teman-teman mengakses internet. Oke guys, jadi tutorial saya kali ini cukup sampai di sini. Bila mana ada kesalahan pengucapan dan juga penjelasan dalam pengertian ataukah ada yang belum teman-teman mengerti, bisa tinggalkan komentar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat dan sebagai bahan pembelajaran untuk kita bersama. Sekian dari saya.